Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat kepada Ibu Rahmadiana Ikhwaning Tiari SHFH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvindra Karen. Saya selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Aisyah Yunitia Saputri sebagai pemateri pertama, Alicia Nurul Fauziah sebagai pemateri kedua, Ahmad Isanuddin sebagai pemateri keempat. Kepada Aisyah Yunitia Saputri dipersilakan. Bangsa dan identitas. Identitas nasional atau jati diri bangsa adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh yang mewakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Identitas nasional dapat merujuk pada perasaan subjektif yang dimiliki seseorang dengan sekelompok orang tentang suatu bangsa. Terlepas dari status kewarganegaraan hukum seseorang, identitas nasional dipandang dalam istilah psikologi sebagai kesadaran akan perbedaan perasaan dan pengakuan kita dan mereka. Kepada Alicia Nurul Fauziah dipersilakan. Baik, selanjutnya bagian B yaitu identitas nasional. Integrasi nasional merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang memiliki keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Konsep integrasi nasional muncul sebagai upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara dengan mengurangi perbedaan dan meningkatkan kesamaan antara berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Integrasi nasional memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam era globalisasi, dunia semakin terhubung dan kompleks. Masyarakat yang beragam secara demografi, budaya, dan politik menjadi sebuah keniscayaan. Namun, keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik, dan perpecahan yang dapat membahayakan stabilitas negara. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi isu yang semakin mendesak untuk dipahami dan ditangani dengan serius. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Namun ada juga beberapa, yaitu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaharuan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang B, secara politis. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan yang terakhir yaitu bagian C, secara antropologi. Integrasi nasional secara antropologis ini memiliki arti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. C. Negara Kebangsaan Indonesia. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta.
NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Pengertian kebangsaan melibatkan kesadaran, kesetiaan, dan rasa solidaritas terhadap negara dan bangsa. Pemahaman yang mendalam terhadap kebangsaan sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Melalui pemahaman ini, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mencintai tanah air. Dalam era globalisasi ini, pemahaman terhadap kebangsaan menjadi semakin penting dalam mempertahankan identitas dan persatuan bangsa. Kepada Ahmad Ihsanuddin dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, makna dan pentingnya integrasi. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan suatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Kemudian integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga konflik-konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antara suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebut membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi suatu kesatuan yang mana disebutkan dalam berbagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di suatu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak ataupun mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Baik, kemudian bagian yang E, pengembangan integrasi di Indonesia. Bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Horace Ringgris dalam Muhaimin dan Colin McAndrews 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musibah bersama. Contohnya ketika penjajahan Belanda kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Kemudian yang B, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Kemudian yang C, kekuatan lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam suatu sistem pelayanan.
Kemudian yang D, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menunjukkan visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima suatu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu. Kemudian yang E, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat Indonesia tersebut bisa menerima sebagian suatu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Kesimpulan, integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya perbedaan dan keseleraan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari budayanya ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita dapat memanfaatkan kebanyakan alam Indonesia secara baik dan mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan suatu masalah yang baru. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun penyampaian di kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum